Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat jumpa dengan Puspintek Palira dalam acara Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ketiga ini, saya akan menjabarkan tentang bagaimana terjadinya kejahatan konstitusi terhadap desa. Persoalan ini saya merujuk pada fokusnya ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Ya, tentunya tidak bisa lepas dari PP 43 tahun 2004, tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Akhir-akhir ini setidaknya kita mencatat pada di era pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Pada awalnya, kewenangan desa ini tidak hanya dirancang bagus, tapi mulai diterapkan dengan baik. Tetapi itu hanya berjalan beberapa saat saja. Karena pada berikutnya, tahun 2017, mulai tahun 2017-18 itu, kekuasaan atau kewenangan bisa mulai diambil kembali. Oleh siapa? Oleh pemerintah pusat, dan yang banyak adalah oleh pemerintah daerah. Nah, di era 3 tahun berjalan ini, mulai masuk masa COVID, berubah. Kewenangan desa justru banyak diambil alih oleh pemerintah pusat. Di samping pemerintah daerah juga memanfaatkan daripada kondisi ini juga tetap menumbuh kembangkan adanya pengambilan kewenangan desa. Saya kupas, benarkah demikian kejadian? Saudara sekalian, dalam bentuk apa saja toh sebenarnya kewenangan-kewenangan desa yang diambil? Saya mencoba untuk ngajak ada dua hal kewenangan yang sangat populer dan sampai hari ini ternyata hanya populer istilah saja, kenyataannya tidak kunjung diperoleh oleh desa. Rekognisi dan subsidiaritas. Saya ngambil dua ini. Rekognisi, kewenangan berdasarkan hak asal usul. Keasalan dan keusulan satu desa, terutama yang ada di desa-desa yang mestinya ini adalah harus dipertahankan sebagai desa adat, justru diambil menjadi desa pada umumnya atau desa secara umum. Di samping itu, kewenangan berskala lokal desa pun sejak tahun 2017 ini sudah mulai tidak dikasihkan secara sempurna atau total,
malah semakin dihabisi kewenangan ini. Tahun 2020, pemerintah pusat pun juga semakin rajin untuk mengambil kewenangan yang sesungguhnya adalah kewenangan ini berskala lokal desa. Cara mereka adalah, di antaranya yang dapat kita cermati adalah dengan menerbitkan aturan yang melampaui kewenangannya. Sudah jelas kalau persoalan ini adalah tata kelola, maka kementerian yang punya kewenangan untuk tata kelola itulah yang mestinya harus mengambil peran. Tetapi ternyata ada juga kementerian lain yang ikut-ikutan mengambil peran terhadap masalah tersebut atau bidang. Sengaja saya tidak menyebutkan kementerian yang mana dan yang mana, tapi yang jelas bahwasanya adanya peraturan yang melampaui kewenangan itu tidak terjadi. Yang kedua, pemerintah di atasnya ini menerbitkan aturan yang bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Ini biasanya banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sudah jelas, kita ambil contoh ya, sudah jelas kalau pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu adalah kewenangan desa. Tidak dibina bagaimana desa melahirkan peraturan desa, SOTK, dan peraturan desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, malah yang dilakukan adalah membuat perda ataupun perbu yang mengatur bahwa pengisian perangkat desa dilakukan secara massal satu kabupaten. Ini salah. Itu contoh. Dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, mereka membiarkan desa-desa dalam kekosongan hukum. Ada banyak persoalan di desa ini yang sampai hari ini yang mestinya harus diatur dengan peraturan desa, tetapi tidak kunjung ada peraturannya, dan itu dibiarkan begitu saja oleh pemerintah daerah atau pembina desa. Dibiarkan saja oleh para camat. Justru yang banyak berjalan adalah pemerintah desa diperintahkan melakukan hal-hal sesuai dengan petunjuk mereka. Di mana banyak sekali petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan ini justru bertentangan dengan peraturan. Jadi ada 4 cara itu yang dilakukan dalam rangka untuk tetap menguasai desa. Dan 4 hal ini, 4 sikap atau cara ini kejahatan. Kejahatan apa? Konstitusi terhadap desa. Desa punya kewenangan-kewenangan, bisa dilihat pada bagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 44 tahun 2016. Itu jelas sekali, tegas sekali.
Nah, akibat dari cara ini, desa menjadi tidak lagi pemerintah desa ini melayani masyarakatnya, tapi lebih banyak melayani atasannya. Karena semuanya diatur dengan petunjuk-petunjuk, dengan cara-cara mereka, kemauan-kemauan dari atas. Ini sebenarnya tidak boleh. Jika ingin mengantarkan desa-desa ini menjadi desa yang berdaulat, maka kejahatan konstitusi terhadap desa ini harus dihentikan. Hanya saja sayangnya, pemerintah desa sendiri sampai hari ini masih banyak yang tidak memiliki kemampuan di dalam menyusun regulasi di desanya sendiri. Dan sebagian antara pemangku desa justru sengaja dengan mengosongkan hukum atau saja membiarkan dalam kondisi dalam hal tertentu dibiarkan dalam kekosongan hukum. Artinya bahwa pemerintahan desa sendiri juga melakukan kejahatan konstitusi itu. Endingnya, siapa yang paling dirugikan terhadap kejahatan konstitusi ini? Tidak hanya pemerintah desa, tapi juga rakyat desa yang paling dirugikan. Kalau terhadap peraturan-peraturan di atas yang kemudian lebih banyak mengatur, mengendalikan desa, sehingga desa sulit sekali, jangankan untuk berdaulat, mandiri saja sulit. Nah, rakyat lebih parah lagi. Lebih parah. Kita ambil contoh, banyak kasus. Rakyat menanyakan tentang dokumen APBD. Justru jawabannya berdasarkan petunjuk, ini rahasia negara. Berdasarkan petunjuk, maka harus tanya kepada camat, tanya kepada inspektorat, dinas PMD. Nah, ini pemerintah desa ini sebenarnya melayani siapa? Ini banyak terjadi. Dan bagi kita sebenarnya, janganlah sampai seperti ini sebenarnya. Ini harus dihentikan. Caranya bagaimana? Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus merevisi berbagai peraturan yang mengatur tentang desa atau yang terkait dengan desa, dan di situ ternyata adalah bertentangan dengan kewenangan desa, bertentangan dengan subsidiaritas maupun apalagi rekognisi desa. Ini harus dilakukan perubahan. Harus dilakukan perubahan. Yang kedua, kalau ingin desa ini berdaulat, maka beri kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya para pemerintah desa untuk desanya. Dan yang ketiga, sebisa mungkin melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa atau para pemangku desa. Bagaimana desa-desa ini supaya tidak terjadi adanya kekosongan hukum di desa, apalagi lemahnya kemampuan para pemangku desa terhadap penyusunan regulasi desa. Ini saat ini itu kondisinya semakin kronis.
Inilah saudara sekalian, sengaja materi ini saya paparkan adalah untuk mengingatkan kita semua. Jika ingin membangun desa, menuju desa yang berdaulat, kalau istilah dari kementerian ada desa yang mandiri, maka regulasi yang diterapkan, yang dibuat harus mencerminkan ada roh menuju desa itu memang mandiri. Desa itu memang menuju mandiri. Tapi kalau melihat regulasi-regulasi yang sekarang mengatur tentang desa, tidak hanya tumpang tindih, tidak hanya banyak, tapi juga substansinya banyak yang bertentangan dengan menuju desa mandiri. Apalagi desa berdaulat. Jauh. Terima kasih, saudara sekalian. Kejahatan konstitusi terhadap desa. Mari kita hentikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.